Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Melati, nomor absen 34 dan rekan tim saya. Perkenalkan, nama saya Ayah Melani, nomor absen 15. Kami dari kelompok processing dan akan mempresentasikan proyek kami yaitu pembuatan aplikasi ekspedisi dengan platform Exit. Exit merupakan platform digital yang dapat membantu perusahaan ekspedisi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelola pengiriman. Dengan Exit ini, perusahaan dapat membuat aplikasi khusus yang memungkinkan pengelolaan pengiriman menjadi lebih terorganisir dan mudah diakses secara real-time. Kami membuat aplikasi dari Exit dengan nama Marvel Express untuk meningkatkan efisiensi operasional ekspedisi. Aplikasi ini memiliki fitur utama seperti pembuatan resi otomatis, pencetakan resi, hardware scanning, dan backup manifest secara otomatis. Tujuan kami untuk dalam pembuatan aplikasi ini yaitu mempermudah input data pengiriman, memungkinkan pencatatan resi secara otomatis, mengurangi kesalahan dan mempercepat proses ekspedisi, serta mempermudah penetapan manifest secara otomatis. Panggilan utama dari aplikasi kami yaitu yang pertama ada impresi yang berisi pengisian data, informasi pengirim, penerima, alamat, dan detail dari paket yang dikirimkan. Lalu ada menu validasi, yaitu fitur penyimpanan data yang diambil dari impresi. Lalu ada menu output data manifest, yaitu rekapitulasi data pengiriman dalam format laporan. Nah, selanjutnya kami memerlukan beberapa teknologi kami dalam melakukan pembuatan aplikasi tersebut. Jadi yang pertama pada fitur akses sendiri yang melakukan pembuatan melalui fitur yang digunakan atau dikembangkan yang berada di akses dan menggunakan melalui kode-kode yang tertera pada layanan yang kita lanjutkan. Yang kedua yaitu sheet yang menjadi tempat penyimpanan data yang telah kita input nantinya dan akan otomatis masuk ke dalam spreadsheet data tersebut. Yang kedua yakni Drive yang menjadi tempat penyimpanan file PDF yang telah di-output seperti dokumen resi dan dokumen manifest. Yang keempat yakni akses web dan mobile seperti handphone dan PC yang akan kita gunakan dalam melakukan pembuatan aplikasi tersebut. Langkah pertama untuk membuatkan data transaksi yaitu masuk ke menu integrasi. Di sini nomorasi sudah tertera secara otomatis dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita isi kemampuan data diri, tujuan, dan deskripsi barang kiriman. Lalu kita save dan akan otomatis muncul pada menu validasi. Bahkan teknologi menggunakan validasi ini dan data untuk berputar dengan integrasi. Setelah data transaksi tercipta, stakeholder coba isi. Selanjutnya, setelah menginvest, kita masuk ke bagian manifest. Di sini akan muncul data manifest secara otomatis baik dalam transaksi kita pilih setelah transaksi akan kita pilih. Selanjutnya, klik tombol manifest. Google Drive lokasi tersebut lalu diambil dengan Exit untuk dokumen cetak Exit dan dokumen cetak Exit. Nah, dokumen Exit otomatis tercetak oleh ini tampilan dokumen Exit untuk PDF.
Selanjutnya, file bercetak manifest yang terdapat dokumen lewat manifest dalam bentuk PDF. Kesaksian diizinkan untuk kami tampilkan. Terima kasih. Selanjutnya, pada aplikasi kami ini memiliki kelemahan, yakni kinerja offline terbatas yang hanya aplikasi ini dapat dioperasionalkan hanya pada saat kita memiliki jaringan internet atau online. Yang kedua, yakni rumus database Google Meet, yakni ketika kita memasukkan formula agar seperti harga lalu tanggal itu dapat diisi otomatis, dan jika kita terdapat kesalahan dalam melakukan formula tersebut, maka akan terjadi tambahan error, bahkan bisa jadi data yang telah kita cetak itu tidak muncul. Yang ketiga, yakni pengelolaan rute terbatas. Kita tidak masih belum memiliki fitur tambahan untuk mengelola rute optimisasi atau rute untuk melakukan tindak lanjut kepada pemantauan barang tersebut melalui aplikasi seperti kurir hingga ke customer tersebut. Namun pada perubahan tersebut kita juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama real-time data. Data dapat tersimpan secara langsung di cloud, atau kita sudah memastikan bahwa data tersebut dapat diinput secara benar sebenar-benarnya dan dapat disimpan secara benar dan tidak ada kesalahan yang nantinya akan muncul pada spreadsheet. Yang kedua, yakni efisiensi operasional, yaitu pada saat kita melakukan input data, ada beberapa pengisian yang sudah dilakukan secara otomatis atau dengan kita tadi melakukan formula-formula atau mendapatkan formula, yakni dapat mempercepat melakukan input data tersebut. Aksesibilitas tinggi, yakni bisa dapat digunakan dengan beberapa web seperti dua orang yang secara langsung namun tidak dapat melakukan input secara langsung. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru spesifikasimu aplikasimu mana? Contohnya fitur yang fitur ada aplikasi pengiriman. Terus hasilnya ada spreadsheetnya masuk ke aplikasi. Langkah pertama untuk menambahkan data transaksi yaitu masuk ke menu integrasi. Di sini nomor ini untuk melakukan integrasinya kita sudah ada akunnya. Lalu langkah pertama untuk menambahkan data bank.
nggak isi itu langsung otomatis masuk ke organisasi. Ini masih sebatas aplikasi sebatas wacana pemikiran ya dosen. Pemikiran apa sudah pernah dipraktikkan atau sudah dipraktekkan? Berarti macam masih dalam rangka pemikiran aja ya. Nah kalau pemikiran aja tadi ada keunggulan sama kelemahan. Menurut kamu keunggulannya kira-kira berapa persen, kelemahannya berapa persen? Yang masih dalam pemikiran dan yang membuat ini kalau sudah ngomong keunggulan sama kelemahan, menurut kamu kalau seperti ini keunggulannya berapa persen, kelemahannya berapa? Karena ini aplikasi yang saya buat masih dari tahap input hingga cetak manifest, menurut saya mungkin kalau kelemahannya ada di 30%. Apa itu? Kelemahannya. Sudah tahu kok jadi pemikiran aja. Terus keunggulannya? Keunggulannya ada di 70% karena dari mulai input data hingga nantinya akan cetak manifest itu kemungkinan ada tahap yang masih lancar berpengaruh pada data. Ya, ini saya maksud seperti itu. Jadi kalian punya kecerdasan. Artinya membuat apapun, sebuah proses pasti ada kelemahan. Tapi kalau kita sudah mantap, maksud saya itu baik. Kalau ada hambatan itu ya nanti saya akan belajar lagi. Seandainya mau ngomong misalnya lebih banyak kelemahannya, apa dibuat, gitu loh ya. Apalagi keunggulannya sama kelemahannya mudah itu, kalau sama buat bodoh, gitu ya. Tapi kalau bisa menjawab 70-an ini yang kebaikannya, kelebihannya itu lebih daripada kejelekannya, itu pemikiran baca ya. Jadi memang maknanya berpikir terus memang dasar. Terus itu aplikasinya di mana? Kamu di aplikasi ini mencantumkan estimasi waktu. Ya, tapi dalam bentuk kalender saja. Kalau prosesnya seperti itu masih belum. Kalendernya seperti apa? Di dalam manifest. Jadi di dalam data manifest itu kita akan fitur filter, namun belum ada kalender. Mana manifest? Ada nggak? Bentukan manifestnya ya. Direksi ada nggak? Estimasi. Di manifest.
menentukannya di rekamannya itu nanti ada di sana tanggalnya. Yang hasilnya manifest dari sebelah sana. Enggak. 20 itu kan tanggal penentuan. Ya ini kebetulan kita menggunakan data baru secara langsung. Nah ini tanggalnya otomatis langsung tanggal 20. Tanggal dan nantinya otomatis dari tanggal kita saat sepakat itu. Jadi kembali ya. Jadinya pada saat input referensinya pada saat output itu karena kita melakukannya secara pada tahun tersebut jadinya tetap tanggal 20. Jadi tadi ya. Jadi semua pemilih itu pasti butuh tanggal estimasi. Ya, kapan akan saya sampai? Karena kalian adalah pengiriman. Ya, kalau memang sudah tertera di situ kan kita sebagai pihak jasa yang mengirim barang kan tahu kapan baru saya akan sampai di lokasi tempat pengiriman itu. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas tambahan dan masukan dari Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan berlaku kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.